Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Awalnya Alika ingin marah tentang Pak Rian yang tidak peka perihal kataknya Sean tadi, tapi sekarang rencana itu telah menghilang entah kemana. Hatinya penuh dengan rasa haru, tidak ada tempat untuk marah. "Sayang, sudah dong nangisnya," ucap Rian. Dia belum menyalakan mesin mobil. Tidak mungkin baginya mengemudi dalam keadaan Alika yang seperti itu. Dan mendengar ucapan Rian itu, Alika tersenyum. Kedua tangannya sibuk menghapus air mata. "Maaf," ucap Alika di antara isak tangisnya yang masih terdengar. Rian otomatis menggerakkan tangan kirinya untuk mengelus puncak kepala Alika dengan lembut, membelai secara berulang, ingin gadis ini tenang. Setelah puas membelai lembut rambut itu, tangannya pun turun untuk ikut menghapus air mata. "Jangan menangis atau aku akan menghentikannya dengan ciuman." Kesal Alika. Dia memukul tangan pria itu, bahkan menurunkannya agar tidak lagi menyentuh wajahnya. Sedang terharu malah digoda seperti ini, Alika mengerucut bibirnya. Melihat itu, Rian pun terkekeh pelan. Setelahnya, dia mulai menyalakan mesin mobil dan pergi dari sana. Kabar tentang pernikahan Rian seketika tersebar di kalangan atas. Ada 2 kabar tentang Rian Aditama yang sekarang ini jadi pembicaraan semua orang. Pertama, tentang perusahaan Aditama Air yang telah kembali mendapatkan izin untuk beroperasi. Semua maskapai dalam naungan perusahaan itu dalam keadaan yang baik setelah melalui serangkaian pemeriksaan. Dalam kecelakaan yang melibatkan tim 1 saat itu karena pengaruh cuaca yang buruk, izin penerbangan yang kembali didapatkan benar-benar disambut baik oleh semua karyawan. Dan kabar kedua adalah tentang pernikahan Rian, terlebih tentang calonnya masih jadi simpang siur karena belum ada pemberitahuan resmi dari pihak keluarga ataupun Rian sendiri. Surat undangan pun belum tersebar. Tentang kabar itu masih dari mulut ke mulut, sampai akhirnya terdengar oleh wanita dari masa lalu Rian, yaitu Diandra. Di sebuah kafe, Diandra dan kedua temannya duduk di sana membicarakan tentang pria dari keluarga Aditama tersebut. "Apa kamu sudah mendengarkan kabar tentang pernikahan Rian, Di?" tanya Rachel. Diandra mengangguk, mengiyakan. "Bagaimana bisa kabar itu bersamaan sekali dengan perceraianmu? Kemarin kamu resmi bercerai dan sekarang ada kabar Rian mau menikah. Ini seperti kebetulan yang tidak mungkin terjadi," sahut Miranda pula. Dan mendengar kalimat itu, Diandra pun menyunggingkan senyumnya kecil. Di masa lalu, dia dan Rian putus karena Rian belum bersedia menikahi dia. Diandra lah yang mengambil keputusan untuk berpisah. Semenjak dia menikah dengan mantan suaminya, Rian berubah jadi pria yang sangat dingin dan menutup hati untuk para wanita. Hal itu membuatnya berpikir bahwa Rian sebenarnya belum bisa melupakan dia. Jadi besar harapannya untuk mereka bisa bersama setelah dia resmi bercerai. Tapi ternyata sekarang dia malah mendengar kabar Rian yang hendak menikah. Siapa wanitanya? Batin Diandra. Hingga kini dia tidak tahu bahwa yang membuat Rian berubah jadi pria yang dingin dan menutup hati untuk semua wanita adalah kakak iparnya sendiri, Ajeng, bukan dia. "Apa kamu tidak berencana untuk menemui dia, Di? Kupikir sebenarnya kalian berdua masih saling mencintai," ucap Rachel lagi. Dia dan Miranda telah jadi teman Diandra dalam kurun waktu yang lama, jadi cukup paham juga tentang jalan percintaan sang sahabat.
Mendengar ucapan Rachel itu, Diandra pun menganggukkan kepalanya. Secepatnya aku akan menemui Rian, jawab Diandra. Oma Putri dan Kak Rili mulai sibuk untuk mengurus pesta pernikahan Rian dan Alika. Pernikahan itu pun akan digelar mewah, tak kalah dari pernikahan Reza dulu saat meminang Ajeng. Bukan diadakan di ballroom hotel, melainkan di sebuah villa mewah milik keluarga mereka. Villa yang ada di pinggir pantai, sekaligus tempat Rian dan Alika bulan madu nanti. Hanya membayangkannya, pesta pernikahan itu saja Oma Putri dan Kak Rili senang sekali. Mereka tak henti-hentinya menyunggingkan senyum. Tepatnya pernikahan itu akan diadakan 3 minggu lagi. Dan sehari setelah pertemuan Alika dan seluruh keluarga Aditama kemarin, hari ini Alika, Rian, dan kakek Agung akan pergi ke KUA untuk mengurus semua syarat-syarat pernikahannya, juga mengajukan wali hakim untuk Alika. Mengingat selama ini Alika tidak pernah tahu siapa kedua orang tuanya, bahkan seluruh keluarganya. Maaf Pak, saya mau tanya. Jadi saat saya menikahi Alika nanti, apa tidak masalah jika saya tidak menyebutkan bintinya? Tanya Rian. Alika pun dengan setia mendengarkan. Dia meremas kedua tangannya sendiri di atas pangkuan. Tidak masalah Pak Rian, yang terpenting itu adalah wanitanya sendiri. Penyebutan nama Alika Rahman sudah cukup, jawab petugas tersebut. Beliau bahkan langsung memberi contoh untuk ijab kabulnya. Saya terima nikah dan kawinnya Alika Rahman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Seperti itu sudah sah. Yang paling terpenting dalam pernikahan itu adalah walinya. Dan karena Alika tidak mengetahui garis keturunannya, maka dapat mengajukan wali hakim ke pengadilan agama. Seharian ini mereka bertiga sibuk mengurus itu secara langsung. Berulang kali Alika melihat ke arah kakek Agung, merasa tidak enak hati karena semua orang jadi repot begini. Kakek pulang saja ya, biar aku dan Mas Rian yang melanjutkan, ucap Alika. Saat ini mereka semua sedang berada di ruang tunggu, sudah berada di kantor pengadilan agama. Kakek Agung tidak langsung menjawab pertanyaan itu dengan kata-kata. Dia lebih dulu tersenyum dengan begitu hangat. Tidak apa-apa Alika, ini juga sebentar lagi selesai. Setelah itu kita semua pulang bersama, jawab kakek Agung. Beliau ini irit sekali bicaranya, tapi sekali bicara selalu membuat orang lain jadi tenang. Sungguh Alika jadi semakin merasa tidak enak hati, tapi dia pun tidak bisa melakukan apa-apa. Jam 3 sore, akhirnya semua urusan itu pun selesai. Setelah mengantarkan kakek Agung pulang ke rumah utama, Rian pun segera mengantar Alika pulang. Mas, maaf ya jadi repot begini, ucap Alika lagi. Akhir-akhir ini dia jadi sering sekali mengucapkan kata maaf. Kebaikan seluruh keluarga Aditama membuatnya jadi serba salah dan dia hanya bisa mengucapkan kata maaf. Rian malah tertawa pelan ketika mendengar permintaan maaf itu. Hari ini ku hitung-hitung sudah ada 5 kali kamu bilang minta maaf, ledek Rian. Alika langsung mengerucutkan bibirnya. Tiap kali dia ingin bicara serius, Rian selalu mengalihkannya jadi candaan. Alika tahu Rian bersikap seperti itu hanya ingin membuatnya merasa nyaman dengan semua ini. Tapi tetap saja selalu ada rasa tidak enak hati yang dia rasakan. Jangan minta maaf lagi, cukup cintai aku dengan sepenuh hati, balas Rian. Kemudian dia juga menggenggam erat tangan Alika, mengemudikan mobil itu hanya dengan satu tangan.
Alika tersenyum. "Tentu saja aku akan mencintai kamu sepenuh hatiku," balas Alika tulus. Ya Allah, mendengar kata cinta itu, rasanya saat ini juga Rian ingin sekali mencium bibir sang calon istri. Astagfirullahalazim, batin Rian, sadar jika belum boleh.